Fatimah memeluk Raini dengan erat, sementara wajahnya sudah berurai air mata. Raini tidak kalah terharu, ia juga membalas pelukan wanita itu tidak kalah erat. Setelah perjalanan panjang, pada suatu sore akhirnya mereka muncul juga ke permukaan. Mereka keluar di sebuah wilayah dataran kerikil datar yang biasa disebut Rex. Tentu saja setelah Zafir dan Ali memastikan, tidak ada orang yang mengetahui jalan yang mereka lalui. Rupanya tempat itu tidak jauh dari pemukiman El Firdaus, karena Raini dapat melihat oase yang sangat dikenalnya itu. Kita akan bermalam dulu di perkemahan. Rasanya tidak tepat saja mengunjungi mereka dalam keadaan seperti ini. Zafir menggandeng tangan Raini yang sepertinya memang sudah tidak sabar untuk segera mengunjungi El Firdaus. Tetapi ia menurut saja, ketika Zafir membawanya ke arah perkemahan dengan diiringi Ali dan Rabiah. Tidak berapa lama kemudian, mereka pun tiba di perkemahan. Zafir membawa Raini ke tenda yang paling besar. Tentu saja semua sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk keadaan yang kini mengharuskan mereka untuk tinggal bersama. Mandilah dulu. Aku akan menyuruh pelayan, menyiapkan hidangan makan malam untuk kita. Raini hanya mengangguk demi mendengar perintah Zafir. Lagi pula ia memang sangat lelah. Mandi air hangat, pasti akan sangat membantu menghilangkan rasa pegal di seluruh tubuh. Ia juga tidak ingin terlalu memaksakan kehendak. Anaknya jauh lebih penting, dibandingkan dengan pergi secepatnya ke El Firdaus. Kau tidak ingin mengundang mereka untuk bergabung dengan kita? Raini bertanya ketika ia sudah selesai membersihkan tubuh, dan berganti pakaian dengan baju yang baru. Ia sudah duduk di lantai beralaskan karpet kulit kambing, di mana berbagai makanan telah terhidang begitu menggugah selera. Sementara Zafir baru saja keluar dari kamar mandi. Ia menyampirkan handuk begitu saja, hingga menampilkan badannya yang berotot tanpa sehelai benang pun. Mereka tidak akan mau melakukannya. Dengan santai Zafir mengambil baju, yang sudah disiapkan Raini di atas kasur. Matanya melirik sejenak kepada Raini, yang sepertinya sudah tidak sabar menikmati hidangan yang tersaji. Ali akan lebih suka dilayani Rabiah saat ini, daripada diundang untuk makan bersama dengan kita. Aku berharap mereka akan selalu bahagia. Senyum Raini tulus, bolehkah aku makan dulu? Rasanya perutku sudah sangat kelaparan. Tentu saja sayangku. Jangan biarkan anak kita kelaparan, karena itu tidak akan baik untuk pertumbuhannya. Zafir mengatakannya dengan lembut, begitu dirinya sudah menempatkan diri di samping Raini. Kau benar. Jadi kau ingin makan apa? Zafir kemudian mengambil piring untuk Raini. Wanita itu mengulurkan tangan, tidak mau dilayani sang suami. Tetapi Zafir tidak mau memberikan piring di tangannya itu. Biar kali ini, aku yang memanjakanmu. Zafir, aku bisa makan sendiri. Jangan membantah. Oh, kau harus makan banyak sayur dan daging. Jadi sup wortel dan bistik domba sepertinya bagus untukmu. Raini hanya tersenyum, menanggapi perhatian besar yang diperlihatkan sang raja. Hati Raini menghangat dengan segala perhatian sang suami kepadanya. Seorang pemimpin dari sebuah kabilah besar, rela menyuapi istrinya dengan sukarela, dan tanpa sungkan sedikitpun. Raini akhirnya hanya menurut, ketika Zafir menyuruh dirinya untuk membuka mulut. Kemudian dengan telaten, pria itu mulai menyuapinya. Sebentar saja, nasi dengan segala lauk pauk di dalam piring besar itu habis tidak tersisa.
Baru setelah Raini mengatakan sudah kenyang, pria itu mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutnya sendiri. Usai makan malam, mereka berbaring di kasur dengan posisi saling berpelukan. Kantuk terlihat mulai mendera mata Raini, hingga tanpa sadar ia tertidur dengan nyaman di dada suaminya. Sementara Zafir membelai rambut Raini dengan lembut, membiarkan wanitanya pulas dalam pelukan, tanpa berniat memindahkan ke atas bantal. Zafir sangat mencintai Raini. Apapun akan ia lakukan, asalkan senyum manis itu selalu terbit di bibir sang istri tercinta. Perjalanan mereka ke El Firdaus bukanlah tanpa resiko. Karena dari mata-mata yang disebar Zafir, banyak laporan tidak enak yang sampai ke telinganya. Termasuk peperangan, yang terjadi antara Salim dan Emir. Mereka saling menuduh atas hilangnya Raini. Keduanya saling tidak mempercayai satu sama lain. Siang harinya, rombongan itu pun berangkat ke El Firdaus. Zafir telah mengutus Ali ke El Firdaus, untuk mengabarkan kedatangan mereka. Raini menatap lama, ketika mereka sudah berada di depan gerbang El Firdaus. Rasa rindu dan bahagia bercampur menjadi satu, hingga membuat dada Raini sesak. Zafir menggenggam tangan Raini dengan erat. Jarak yang dekat, membuat Zafir mengizinkan Raini menaiki seekor kuda. Ia tahu, hati sang istri tengah berkecamuk. Tidak mudah untuk melupakan tempat, yang pernah begitu berarti dalam hidup seseorang. Terlebih, ada kenangan penuh impian yang dulu pernah terbangun. Raini takkan pernah melupakan Said. Meski Zafir yakin, cinta sang istri sekarang sepenuhnya adalah miliknya seorang. Raini sayang. Oh, ibu sungguh tidak percaya ini. Jadi kau benar-benar masih hidup? Fatimah kembali memeluk Raini dengan perasaan haru. Sementara Emir menatap dengan tidak suka, kepada Zafir yang berdiri dengan tenang di belakang Raini. Iya ibu. Maafkan aku, karena pergi tanpa berpamitan kepada kalian. Emir. Maafkan aku. Raini menatap sosok Emir yang terlihat muram. Pria itu hanya melihat dari kejauhan, semenjak rombongan yang dipimpin Zafir memasuki gerbang El Firdaus. Sungguh berbeda dengan Umi Fatimah. Begitu menerima kabar bahwa Raini kembali, wanita itu menyambut kedatangan Raini dengan mengharu biru. Sepertinya kau tidak kekurangan apapun Raini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan darimu. Jadi sepertinya sia-sia saja pertikaianku dengan Salim selama ini, karena kami ternyata sudah sangat salah paham mengenai hilangnya dirimu. Raini tidak menyangka akan ucapan Emir yang dingin, dan mengandung kekecewaan mendalam. Pria itu pasti sudah bekerja sangat keras demi mencari keberadaan dirinya. Emir. Maafkan aku. Maafkan aku Umi. Dalam hal ini sesungguhnya akulah yang bersalah. Sebagai suami seharusnya aku lebih dapat menjaga istriku dengan baik. Seharusnya dari awal aku menjelaskan duduk persoalan ini kepada kalian, hingga tidak menimbulkan kesalahpahaman seperti ini. Salah paham? Pria macam apa dirimu, yang membiarkan istrinya hidup bersama dengan pria lain begitu lama? Seharusnya Raini mencampakkanmu, bukannya menurutimu untuk kabur diam-diam dari rumah kami. Emir terlihat meradang demi mendengar ucapan Zafir. Ada kilat kebencian di matanya, yang tidak ingin ditutup-tutupi. Emir membenci pria itu. Sebagai pemimpin dari kabilah terhormat, menurutnya Zafir tidak memiliki sifat ksatria.
Menculik seorang gadis meski ia adalah istrinya sendiri, dari tempat di mana keluarganya sudah berbaik hati untuk mengizinkan tinggal. Baginya ini adalah penghinaan besar, seperti mereka adalah sekelompok pecundang. Emir, jaga ucapanmu pada tamu kita. Maafkan atas ketidaksopanan anakku. Zafir, masuklah. Ayo, bawa istrimu ke dalam, karena aku ingin berbicara banyak hal dengan kalian. Ummi Fatimah membimbing tangan Zafir dan Raini menuju ke dalam istana, sementara Emir segera melangkah pergi entah kemana. Raini ingin mengejar pria itu, tapi genggaman tangan Ummi Fatimah yang lembut membuatnya mengurungkan niat. Ketika sampai di El-Firdaus, mereka disambut dengan keterkejutan di wajah semua orang. Zafir memang langsung memperkenalkan diri, sebagai suami Raini. Desas-desus mengenai asal-muasal Zafir seketika menyebar seperti wabah. Semua orang sangat penasaran, dengan pucuk pimpinan Bani El-Taha yang terkenal itu. Meskipun Ummi Fatimah sudah lama menduga, ia pun sedikit tidak menyangka. Putra sahabat almarhum suaminya itu, telah tumbuh menjadi pemuda tampan dan gagah. Sudah belasan tahun semenjak Ahmed El-Taha berpulang, tidak pernah ada kabar apapun dari kabilah misterius itu. Ia tidak mengira, pria yang telah menyelamatkan Raini adalah Zafir. Pangeran impian, yang keberadaannya selalu menjadi tanda tanya besar. Bab 26. Kau sedang hamil? Emir hampir tidak mempercayai pendengarannya. Namun binar bahagia di wajah Raini, membuat Emir memikirkan banyak hal. Zafir si Raja Sahara ternyata memang sudah memenangkan hati gadis itu, dan melupakan sosok adik tercintanya. Zafir memiliki segalanya, dan satu hal yang pasti bahwa pria itu nyata adanya. Zafir bukan lagi mitos seperti yang didengungkan selama ini. Zafir memiliki kekuasaan tidak terbatas. Ia dapat menghancurkan El-Firdaus jika sudah merasa terusik. Raini kini tengah mengandung anak pria itu, penerus kabilah besar El-Taha. Setidaknya kini Emir merasa tenang, karena Raini telah berada di tangan orang yang tepat. Seorang pria yang mampu menggantikan Said di dalam hati Raini. Apa kau mencintainya? Emir bertanya dengan lembut. Ia memposisikan diri sebagai kakak, yang ingin mengetahui perasaan seorang adik. Meski ia sudah mengetahui pasti jawaban yang akan keluar dari bibir Raini. Raini terlihat tersipu malu, hingga membuat wajahnya makin menggemaskan. Ekspresi wajah yang Emir lihat bertahun lalu, ketika Raini tengah jatuh hati kepada sang adik. Iya, aku sangat mencintainya. Rasanya hidupku begitu lengkap dengan kehadirannya di sampingku. Bahwa Zafir memang pria terbaik bagi hidupku. Tadi pagi, kami menyempatkan diri untuk mengunjungi makam Said. Kami meminta restunya agar pernikahan kami dapat berjalan dengan baik. Agar kami dapat merenda masa depan bersama, tanpa aral melintang. Emir tersenyum penuh terima kasih. Walau ia membenci sikap pengecut Zafir, setidaknya pria itu mau mengunjungi makam adiknya. Kau tahu apa yang aku rasakan setelah itu? Entah mengapa, hatiku kini begitu tenang dan damai. Aku tidak lagi sedih ataupun merasa berdosa saat mengingatnya. Aku merasa Said pun mendukung pernikahan kami. Itu bagus. Said pasti juga sudah tenang di atas sana, karena meninggalkanmu untuk hidup dengan pria yang tepat. Emir, terima kasih untuk semua yang sudah kau lakukan untukku. Maafkan aku jika selama ini aku menyakiti perasaanmu.
Percayalah bahwa kau adalah kakak terbaik yang pernah aku miliki. Raini menggenggam jemari tangan pria itu, dengan linangan air mata penuh haru. Raini sangat mengerti akan kegusaran Emir kepada Zafir, itu sebabnya ia merencanakan perjalanan ini untuk menjernihkan segalanya. Tidak. Jangan pernah bicara omong kosong. Aku akan bahagia jika kau bahagia. Zafir pria yang baik, dan tampaknya ia juga sangat menyayangimu. Jadilah istri yang baik. Tapi mulai sekarang kau harus dapat menjaga dirimu sendiri, karena aku tidak akan di sisimu lagi. Emir. Terima kasih. Sudah. Jangan menangis lagi. Kau dapat mengunjungi El Firdaus kapanpun kau menginginkannya. Kami akan dengan senang hati menyambutmu dan juga suamimu, bukankah kau juga adikku? Emir mencoba menghibur Raini, sambil mengusap bahunya menguatkan. Aku pasti akan sangat merindukan kalian. Jangan bersedih lagi. Aku tidak mau bertarung dengan suamimu, hanya karena salah paham. Bagaimana jika ia menuduhku sebagai sebab kesedihanmu? Hapus air matamu, lalu kita akan makan siang bersama yang lain. Raini akhirnya melepaskan pelukannya. Kemudian ia menghapus air mata dengan ujung baju. Mereka kemudian berjalan beriringan meninggalkan taman belakang istana. Mereka menuju ke ruang makan, di mana Zafir dan Ummi Fatimah sudah menunggu untuk makan siang. Ummi Fatimah terlihat sibuk bercerita dengan Zafir, dan mereka tersenyum begitu dua orang itu memasuki ruangan. Sesungguhnya kedua pria itu sudah bertemu empat mata, dan berbicara banyak hal secara terbuka. Secara jantan, Zafir telah meminta maaf kepada Emir atas tindakannya. Semua semata dilakukan karena tidak ingin kehilangan Raini. Sementara Emir sebagai pria yang usianya jauh lebih matang dari Zafir, akhirnya memaklumi perbuatan Zafir meski dengan sedikit ancaman. Ia bersumpah akan mengebiri Zafir, jika pria itu sampai menyakiti hati Raini. Zafir menatap tajam kepada Raini, yang bergelayut manja di lengan Emir. Tetapi sang istri terlihat tidak peduli pun dengan Emir. Pria itu tidak terpengaruh dengan intimidasi Zafir, yang seperti singa mengamuk ketika betinanya diambil pejantan lain. Sesekali ia juga ingin membuat panas hati Zafir. Rasanya menyenangkan melihat mata biru itu menyala garang. Inilah keluarga yang diinginkan Raini. Mereka dapat makan siang bersama penuh canda dan tawa. Bukannya makan dengan berbagai macam menu, tetapi menikmatinya sendirian, begitu sepi dan sangat membosankan. Terakhir ia mengambil piring kosong Zafir, yang masih menatap tidak suka. Tetapi tatapannya kemudian melunak, begitu Raini mengisi piringnya penuh seperti yang lain. Raini sudah membicarakan rencana kunjungannya ke hal lain, yang sebenarnya tidak terlalu disetujui Emir dan Ummi Fatimah. Namun ia meyakinkan, jika dirinya tidak akan tenang sebelum masalahnya dengan Salim terselesaikan. Lagi pula ada Zafir yang menemani, yang akan memastikan jika kali ini keselamatannya benar-benar terjamin. Raini sudah membicarakan rencana kunjungannya ke hal lain, yang sebenarnya tidak terlalu disetujui Emir dan Ummi Fatimah. Namun ia meyakinkan, jika dirinya tidak akan tenang sebelum masalahnya dengan Salim terselesaikan. Lagi pula ada Zafir yang menemani, yang akan memastikan jika kali ini keselamatannya benar-benar terjamin. Ummi Fatimah yang beberapa kali mendapat kunjungan tidak terduga dari Salim,
hanya mampu menasehati Raini. Karena entah mengapa, setelah bertahun-tahun hatinya kini mulai melunak. Ada kerinduan yang menyelusup di dada, ketika melihat sosok anak yang tidak pernah diinginkannya itu. Ia ingin memeluk Salim. Meskipun Ummi Fatimah belum sanggup merobohkan dinding tinggi, yang sudah terlalu lama ia bangun. Jangan katakan jika kalian tidak akan menginap di sini. Emir memperhatikan secara bergantian pasangan serasi di depannya. Benar sekali. Mereka terlihat sebagai pasangan saling mencintai, bahkan sebentar lagi akan ada bukti dari cinta mereka. Raini yang lugu dan tidak mau disentuh pria manapun. Namun ia kini dengan sukarela, telah menyerahkan segalanya kepada Zafir. Pria itu memang beruntung. Tidak. Kami memang ingin tinggal di sini, setidaknya 1 minggu ke depan. Alhamdulillah. Kami senang mendengar berita itu. Aku harap setelah itu, kalian tidak akan melupakan tempat ini. Kapanpun kalian ingin datang, kami akan menyambut kalian dengan tangan terbuka. Raini terpaku di tempat, sementara Zafir menatapnya, seolah ingin menguatkan. Tidak mungkin bagi Raini, untuk melupakan tempat penuh kenangan seperti El Firdaus. Baginya, mereka adalah keluarganya. Jika ia harus membesarkan anaknya di Haram N, ia pun sudah berniat akan mengunjungi tempat itu suatu hari nanti. Raini memeluk bahu Ummi Fatimah, yang tengah menghapus air bening di sudut mata. Hatinya juga tidak kalah sedih, ketika mengingat bahwa mereka akan tinggal di tempat yang berjauhan. Tetapi bagaimana lagi, kehidupan Raini memang bukan lagi milik El Firdaus. Raini kini sudah menjadi milik suaminya dan Haram N. Ibu, selamanya ibu akan tetap menjadi orang tuaku, demikian juga dengan Emir. Ia akan selalu menjadi kakak lelakiku. Kalian adalah keluargaku, mana mungkin aku akan melupakan kalian. Aku pasti akan mengunjungi kalian lagi suatu saat nanti, karena El Firdaus juga rumahku. Raini memeluk wanita itu dengan perasaan campur aduk. Betapa ia ingin membawa perempuan baik hati itu bersamanya, tetapi situasi tidak memungkinkan. Aku akan mengajak cucu ibu untuk mengunjungi neneknya, jika ia sudah besar nanti. Terima kasih sayang, tangis Ummi Fatimah semakin keras begitu mendengar janji Raini. Emir ikut menenangkan ibunya, dengan mengusap punggungnya lembut. Setidaknya Ummi Fatimah sedikit terhibur dengan rencana menginap Raini, yang membuat hati wanita itu sedikit lega. Terlebih Rabiah dan Ali bergabung menemani mereka pada sore harinya. Kediamannya serasa begitu hidup, karena kehadiran mereka. Benaknya mulai berpikir akan masa depan putra sematawayangnya. Melihat pancaran kebahagiaan di wajah kedua pasangan muda itu, ia pun mulai merencanakan perjodohan untuk Emir.